pertama ya, terkait dengan tema yang ada. Kita mengingat bahwa pandemi ini sudah lama terjadi dan secara tidak langsung kehidupan kita mulai berubah gitu. Hmm. Pergeseran kebiasaan, kita sudah terbiasa mulai ternormalisasi untuk melakukan rapat ataupun kunjungan ataupun pembicaraan secara online seperti itu. Nah, untuk apakah dari masyarakat itu sendiri bisa dinilai sudah siap untuk melakukan hal tersebut gitu? Baik dari sisi anak-anak mungkin, bahkan hingga orang tua maupun sudah senior seperti itu. Nah, apakah memang masyarakat itu sudah siap untuk menerima informasi teknologi yang sangat canggih seperti ini ya, seperti itu untuk di Indonesia? Mungkin pertanyaan pembuka itu dulu ya untuk Bapak Ono dan Bapak Kuat. Monggo, siapa dulu nih? Pak Kuat dulu, Pak Kuat tuan rumah. Saya belakangan. Maaf, Ya, curang. ya kalau kita milih masyarakat sebenarnya jujur aja belum siap, Mas. Bahkan di level RT saja saya itu menawarkan diri, apa mau rapat daring. Nanti saya buatkan account apa namanya Zoom itu. Itu masih terbengang-bengang. Malah ada yang bilang gini, nggak usah Pak, masih masa pandemi gini kok rapat, malah gitu. Jadi itu fakta, Mas, fakta di masyarakat seperti itu ya. Jangan diharapkan seperti Pak Ono semua gitu, yang sangat adaptif dengan perkembangan teknologi IT gitu ya. Enggak, sangat-sangat ini. Padahal saya itu ya nggak desa-desa banget di Jogja itu ya, tapi masyarakatnya itu walaupun tinggal di kota itu ya mungkin karena sukanya nonton sinetron daripada perhatikan IoT gitu ya. Belum siap, Mas, belum siap. Tetapi masyarakat kita adaptif, artinya kalau nanti terpaksa dia adaptabilitasnya cepat sehingga nggak ada yang stres. Jadi yang bagusnya masyarakat kita tuh di situ. Kalau ditanya teknologinya nggak siap, tetapi stres nggak gitu loh. Jadi suka saya dengan adaptivitas yang tinggi itu. Itu kalau dari sisi saya gitu sih. Nanti mungkin dari pandangan Pak Anu beda lagi. Baik, baik. Berarti kurang lebihnya masyarakat ini belum terlalu siap ya seperti itu. Belum Tapi siap. sudah bisa mulai belajar gitu, mengadaptasi Iya, satu persatu sedikit demi sedikit mulai betul. terpaksa dan terbiasa Iya. seperti itu. Nah, baik. Kemudian monggo lanjut ke Bapak Ono tadi yang presentasinya dengan Linux tadi. Silakan. Terima kasih Pak Kuat. Setuju sih Pak Kuat. Saya mungkin nambahin gini, karena saya sering diundang sama teman-teman ya guru-guru. Kemarin terakhir Diknas sama Kominfo bikin acara tentang pendidikan buat di Indonesia lah. Pesertanya hampir 2 ribuan guru. Teriaknya sama semua sih. Jadi teriaknya sama. Ini pakai komputer, oke, bagus, canggih, kita bisa masuk industri 4.0. Cuman nggak ada sinyal Pak di sini. Itu juga, Pak. Jadi sebenarnya kalau mau jujur mau pakai IoT kek, mau pendidikan jarak jauh segala macam sinyal kagak ada. Udah gitu solusi dari Mas Menteri kan ngasih pulsa ya. Udah gitu kepala dinas Kominfo pendidikan dari Papua teriaknya gini, terima kasih buat pulsanya. Cuman di sini nggak ada sinyal, terus gimana caranya kita belajar? Jadi itu tantangan terberat kita supaya Iya. kita bisa belajar online tuh kayak gitu. Jadi itu masalah paling Hmm. besar. Akhirnya saya dengan teman-teman di UT Universitas Terbuka, ini saya share aja ya solusinya lah. Ini free sih. Kita bikin ini sih. Sorry, mana nih, bentar. Saya buka aja lah ya. Jadi kita bikin ini internet. Supaya bingung semua ya. Offline. Wah, Wah. stres. Internetnya kita buat offline aja. Hmm. Menarik, Eh, ini menarik. Udah gitu jadi paper jurnal. Saya jadiin paper jurnal sekalian, kagok lah. Saya jadiin paper jurnalnya sekalian. Dan Hmm. kemudian ini teman-teman bisa ngelihat di sinilah di ini contoh solusi. Jadi karena kondisinya seperti itu, akhirnya dengan teman-teman di Universitas Terbuka kita bikin kuliahnya namanya Internet Offline. Saya taruh di ITTS di open course ini dan nanti akan juga dikopikan ke situsnya ini Internet Offline. Jadi teknik yang dipakainya juga akan ada di UT, Universitas Terbuka, juga di sini kebetulan di ITTS juga masuk. Jadi ini contoh realnya. Jadi ada masalah bukannya terus jangan membuat kita mengkeret
Tapi justru karena kita bangsa Indonesia kita harus nyari. Dan ini paper jurnal yang ini waktu itu dipresentasikan di Oman di Arab, itu selesai presentasi langsung dirubung sama orang Arab. Ono, bisa ajarin kita nggak? Ini gimana caranya supaya internetnya offline? Ini yang ngerubung orang Arab semua. Saya dalam hati kan ketawa-ketawa. Ini padahal saya lagi bercanda loh. Ini orang Arab pada ngerubung semua. Jadi ya bener kata Pak Kuat tadi, bangsa Indonesia itu sangat adaptif banget dan kadang-kadang ide-idenya out of the box semua. Sampai orang-orang bule, orang Arab tuh ada ngomong internet offline gimana caranya? Terakhir kita dong. Kalau mau tahu alatnya yang ini sih. Pasti sakit hati. Raspberry Pi. Ini alatnya kayak gini doang. Harganya kan sekitar 500 ribuan ya. Barang-barang ini saya kasih lihat gambarnya aja lah, biar anda pada sakit hati. Jadi barang yang dipakai ini, dan ini saya bawa ke Arab. Wah ini servernya loh, saya jalanin gini-gini. Wah, nipu banget lah. Tapi udah gitu orang kagum, udah akibat dari sini teman-teman kemarin di acara itu langsung, wah no ajarin kita dong. Ya udah, akhirnya kita bikin e-learningnya segala macam. Ini contoh yang real yang sedang beroperasi hari ini ya. Kira-kira gitu. Tapi masih banyak sih kisah-kisah seperti itu, banyak kok. Lucu-lucu loh. Sangat menarik ya seperti itu. Hah? Ini masih belum IoT, ini masih internet doang ini. Topik hari ini kan IoT. Nanti kalau disampaikan ke tetangga-tangganya Pak Kuat ya Pak, bisa internet offline, menarik ini. Seperti itu. Iya. Jadi sekolah nggak usah pakai pulsa. Nanti ada yang marah. Dan teman-teman di lapangan ganas loh, teman-teman di lapangan itu ganas banget. Jadi kita mulai bikin fiber ke rumah-rumah. Kemarin ini saya kasih lihat lagi lah biar pada nafsu lah. Ini teman-teman pada ngawur nih. Saya masuk ke wiki saya ya, Ono Center Wiki. Oke, teknologi yang dipakai RT RW Net lah. Ini hanya ada di Indonesia ya RT RW Net. Soalnya RT RW cuma ada di Indonesia. Jadi RT RW Net. Saya masuk ke sini. Ini udah mulai fiber optik. Oke, saya kasih lihat aja lah. Ini di Ciptagelar itu ada di Sukabumi Selatan. Ini udah fiber. Mereka sambungin fiber loh. Kampung udah fiber itu. Jadi ini kelihatan kampung. Ya lah, salah ketik lagi. RT RW Net lagi. Oke. Saya masuk lagi ke penggunaan ini ya. Nah ini Kasepuhan Ciptagelar itu Sukabumi Selatan. Nah ini gelarnya di kampung bener kampung ini. Ini kabel fiber. Terus teman-teman yang agak gila adalah ini Garut. Ini perjuangannya sampai kayak gini nih. Ini narik kabel fiber kepaksa naik pohon karena nggak ada tiang segala macam. Dan kemarin waktu itu saya ke Garut juga ngobrol sama orang-orang ini, bukan orang ini ya, maksudnya kan saya nginep di hotel. Saya ngobrol lah sama kayak office boy hotel, dia lulusan SMK. Kamu di rumah ada internetnya nggak? Ada Pak. Terus pakai apa? Kita nggak pakai 4G, 3G nggak pakai di sini soalnya sinyal jelek. Terus pakai kabel fiber optik ternyata, dan kecepatannya yang di rumah mereka kecepatannya sekitar 10-20 Mbps dan bayarnya Rp50.000. Nah yang khusus buat yang ini kebetulan saya waktu itu sama anak-anak ini kita tes, ini lagi narik kabel fibernya, kita tes coba, ini di depan kades-kades ya, di depan kades-kades. Saya kan orangnya suka iseng banget, coba tes kecepatannya berapa. Saya underestimate sih waktu itu. Kecepatannya 100 Mbps. Dan itu terbatas 100 mega karena apa? Karena switch-nya, hub-nya 100 mega. Padahal kecepatan benernya sekitar 1, sekian gigabps sih kecepatannya. Pakai fiber gitu. Bangsa Indonesia keren banget sih kalau udah ngeliat kayak gini. Adaptif, keren, kreatif. Wah, teman-temannya Pak Kuat itu keren-keren semua loh. Sangat kreatif untuk ngide seperti itu. Wah iya, jangan underestimate bangsa Indonesia. Dahsyat. Baik. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak. Jadi tadi itu kan mungkin sudah saya tanyakan ya tentang kesiapan seperti itu. Nah, tapi sekarang mengingat kondisinya sudah seperti itu, dan kira-kira untuk membantu pemulihan seperti itu, yang awalnya offline full terus sekarang dipaksa untuk online dan kemungkinan nanti akan
new normal seperti itu. Nah, untuk persiapan-persiapan sendiri kira-kira apa sih yang sekiranya dibutuhkan gitu untuk masyarakat agar bisa seimbang gitu baik antara online-nya maupun bisa kembali lagi seperti biasa ke offline gitu. Makanya nanti Pak Kuat lagi ya, Pak Kuat yang lagi. saya takutkan ini terbiasa rapat di Zoom terus nanti rapat di tempat jadi bingung ini mic-nya mana, kameranya nggak ada seperti itu dan sebagainya gitu. Monggo Pak Kuat. Kalau yang kita alami Mas, masyarakat itu nggak aneh-aneh gitu ya. Kita harus terjun langsung gitu, terjun langsung mengajari gitu, yang bisa kita lakukan. Gitu. Karena kalau terlalu rumit juga masyarakat juga udah capek dulu kerja kemudian masih dikasih teori-teori macam-macam gitu. Betul, jadi harus terjun langsung. Seperti misalnya saya waktu itu di depan rumah itu banyak kolam-kolam yang milik masyarakat begitu kan. Karena ada tanah desa begitu kemudian dibikin kolam-kolam kemudian pada nyewa. Setahun itu cuma 200.000 katanya sewanya satu kolam besar gitu. Terus kasih ikan-ikan gitu. Terus saya perkenalkan ini ada teknologi ini loh. Apa namanya? Micro bubble atau nano bubble. Nano bubble. Kenapa ya? Jadi bingung. Nah, kita telah memberikan contoh. Ketika kita hanya memberikan informasi itu saja, dia nggak akan jalan. Sama saya nggak akan jalan. Tapi begitu kita memberikan contoh, kita harus keluar uang sendiri gitu misalnya. Keluar uang sendiri, kita pasang di situ, ada manfaatnya, baru rebutan gitu ya. Ini banyak masyarakat seperti itu. Jadi kita ini memang punya kewajiban untuk turun langsung ke lapangan. Jadi nggak bisa lagi mereka hanya kita ceramai, kemudian kita berikan harapan-harapan gitu. Nggak bisa Mas, jadi harus dibuktikan. Bukti realnya itu apa gitu. Nah begitu ada yang pasang micro bubble bukan di tempat sini ya, kemudian kita ajak ke sana. Ini loh bisa produktivitas ikan itu bisa 5 kali lebih cepat. Nah, 5 kali lebih banyak dan 2 kali lebih cepat panennya gitu. Baru percaya. Itu pun itu yang percaya dan mencoba itu nggak banyak. Jadi melibatkan di masyarakat ya, di masyarakat kita terlepas bukan hanya sekedar rapat, tapi membahas seperti itu pun kita juga mau nggak mau harus turun tangan. Kalau pengalaman kita seperti itu. Mungkin kalau Pak Ono mungkin lebih turun kaki lagi bukan turun tangan. Sama Pak, jangan khawatir. Pengalaman saya kira-kira gini sih, bener yang Pak Kuat ceritain ya. Jadi kalau kita bisa secara fisik ketemu sama mereka lebih gampang buat meyakinkan. Dan ini saya di lab di kampus juga, saya kerjanya nongkrong di lab sih Pak. Saya sama anak-anak nongkrong, terus meyakinkan mereka. Cuman yang saya agak lakukan perubahan kira-kira gini. Waktu saya nongkrong di lab itu kita rekam pakai GoPro. Videonya kita rekam terus kita upload ke YouTube. Nah, itu mulai kacau itu ceritanya. Mulai orang-orang, menarik ya. Oh, saya juga pengen dong. Oh, nah itu viralnya seru kalau udah kayak gitu. Jadi mereka, oke, menarik. Jadi kita apa ya? Mengkawinkan antara dunia, karena emang kalau mau yakin bener emang harus ketemu fisik sih. Cuman kan saya kasihan sama Republik ini, banyak orang-orang yang pengen belajar juga, terus nggak tahu caranya gimana, ya udah kita rekam aja. Jadi caranya bego sih sebenarnya, blow on banget. Direkam taruh di YouTube. Jadi kalau ngelihat channel saya di YouTube itu banyak sekali rekaman-rekaman saya lagi nongkrong di lab. Udah gitu saya upload. Nah, ini semester depan ini saya mulai ngajar lagi. Saya akan proses ngajarnya akan direkam juga, terus layarnya akan streaming ke YouTube. Jadi semua kuliah saya akan buka di YouTube semua. Di internet gitu ya. Jadi kuliahnya akan dilepas ke internet. Jadi ya oke lah saya dapat duit dari SPP anak-anak. Cuman saya pengen ilmunya juga bisa ilmu yang saya kasih ke anak-anak mahasiswa bisa tetap dinikmati sama seluruh bangsa di Indonesia. Jadi polanya dibuat seperti itu. Jadi ya ada yang dapat ilmu langsung secara fisik dan itu yang beruntung karena
tapi rata-rata kita nggak bayar SPP sih karena kita dapat kartu Indonesia Pintar, jadi gratis juga sih. Cuman karena dia badannya secara fisik ada dekat kampus, jadi dia beruntung bisa ikut di kampus. Cuman yang tidak berada di kampus tetap bisa dapat ilmu tadi secara online, free. Nah, kemudian kita bikin ini sorry Pak Kuat, aku cerita tentang strategi kampus ya. Karena Iya, kita cita-citanya pengen supaya sebanyak mungkin orang Indonesia jadi pinter lah. ya, Jadi secara fisiknya caranya kayak gitu, udah gitu kuliahnya kita taruh di online juga, ya. e-learningnya kita jalankan, kemudian tak kasih lihat dah. Kasih lihat ya, saya kasih lihat ya. Ini jadi kayak iklan kampus ini, nggak enak sih sebenarnya. Gak apa-apa, bagus Pak. Masalahnya ini saya lagi ngomong di sarangnya UGM kan nggak enak. Kita belajar bareng, Pak. Metode yang mungkin lebih efektif seperti itu, Pak. Efektif mungkin sama aja sih efektifnya, cuman impact-nya akan bedanya kayak gini nih kurang. Ini jadi situsnya adalah open course loh. Ini eksplisit Nah, kalimatnya ya. opencourse.itts.ac.id. Jadi open course itu betul-betulnya open, free, nggak usah bayar SPP. Semua orang silakan ngambil. Tantangannya kemarin dari guru-guru SMA sih. Jadi guru SMA di sekitar kampus ngomongnya gini, boleh nggak siswa saya yang masih SMA ikut kuliah? Jadi kalimatnya gombal banget gitu. Terus kita bilang, ya monggo Pak, silakan kita buatin lah situsnya. Jadi situs ini dibuat karena guru kepala sekolah SMA di sekitar kampus minta seperti itu, kita buatin. Tapi kalau kita kan bikin nggak kepalang ya, ngapain kita buat SMA sekitar doang? Satu republik aja dibuka, jadi semua orang bisa ngambil. Nah kemudian yang kita gombal kurang ajarnya di sini, kita masuk ke kuliah misalnya inilah. Data science lah, kita lagi ngomong data science kan, ini saya kuliahnya kasih nama data engineering. Kebetulan ada 3.000-an orang yang ngambil kuliah ini, nggak banyak, ini 3.000-an orang. Tapi kita kurang ajarnya di sini nih. Di paling bawah, kita bikin kayak gini, sertifikat, dan ini free sertifikatnya. Dan ini tidak hanya buat siswa atau mahasiswa yang di kampus aja. Semua orang di Republik Indonesia silahkan ngambil. Nah ini saya buka-bukaan. Dari 3.000 orang lebih yang ngambil, hanya 8 orang yang bisa dapat nilai 90 ke atas. Yang dapat sertifikat soalnya 90 ke atas. Tapi ini boleh ujian berulang-ulang ya. Jadi ujiannya boleh berulang-ulang. Kalau nilainya di atas 90, dapat sertifikat. Nah ini orang-orangnya nih. Orang yang bisa dapat cuma 8 orang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti sertifikatnya bisa diklik, bisa diambil. Dan mereka, nah ini sertifikatnya kayak gini, bisa dapat diambil. Dan di bawah ada QR code-nya. Ini minta maaf ada tanda tangannya Ono. Ini QR code-nya nanti kita pakai QR code bisa ngecek ke situsnya lagi. Ini bener nggak sertifikatnya dari kampus kita. Jadi dan ini free, jadi mereka bisa nanti pakai sertifikat ini buat cari kerjaan. Jadi kita ngerubah banget dari paradigma belajar ilmu yang tadinya offline semua, kita campurin antara offline dan online-nya, kemudian kita bikin sesuai dengan Mas Menteri ya. Kampus Merdeka, mereka belajar segala macam, kita bikin free aja udah sekalian lah kagok. Jadi kalau kampus-kampus mau ngambil juga silahkan. Ini kebetulan diambil sama teman-teman di Politeknik Bengkalis, pada ngambil juga. Jadi mahasiswanya suruh ngambil. Cuman yang berhasil, kalau yang kuliah ini agak berat nih. Jadi yang berhasil cuma 8 orang. Cuman kuliah cyber security segala macam lebih banyak yang berhasilnya. Kira-kira gitu. Jadi kita ngerubah sedikit paradigma sih. keren Gitu. Pak, keren. Rada ngaco sih Pak Kuat. Implementasi lain dari Belum dimarahin sama menterinya aja ini. benar-benar merdeka ya, Pak. Jadi untuk kuliah ini gratis, dapat sertifikat gratis, dan dapat digunakan untuk mencari pekerjaan. Iya. Dan kita kalau gombalnya, kalau kita keluarin gini kalau gombalnya. Jadi terutama buat siswa-siswa SMA yang ngambil kuliah di kita tadi, yang udah dapat nilai, dapat kredit, silakan daftar. Ini kurang ajarnya. Silakan daftar jadi mahasiswa kampus. Nanti itu sertifikat bisa ditransfer jadi kredit. Jadi nggak usah ikut kuliah lagi, udah langsung jadi kredit S1 wis ngawur blas. Belum dimarahin sama menterinya aja ini. Tapi nampaknya tren ke depan begitu ya Pak Wono ya. Jadi artinya namanya SKS dan sebagainya itu tidak akan rigid seperti sekarang ini kan, mestinya begitu. Mudah-mudahan Saya gitu kan sih Pak juga Kuat. begitu. Ini ceritanya kita lagi nyari teman Pak Kuat. Jadi kalau teman-teman UGM mau kayak gitu juga, jadi kita punya teman. Jadi nanti kita Wah, bisa ngerubah aturan Pak boleh Kuat. lah ini. Setuju. Seneng saya. Kapan-kapan mau coba bareng Pak. Nanti Wah kan. siap. Kita bikin perubahan di Yes. Republik Pak Kuat. Iya, Demen betul. saya kalau udah kayak gini. Siapa nanti kita mau coba bareng Pak. Monggo Pak Kuat.
Terima kasih Elisforia telah membuka kolaborasi baru ya. Baik. Memang terkadang ide-ide yang bagus itu dari obrolan singkat ya, namun Iya, betul, direalisasikan betul. dan Ya konkret. model-model kayak Pak Ono gini deh, yang mungkin nggak pernah ada di dalam box ya. Dia di out of Iya. the box terus. Ya maklum Pak, saya kan penjahat Pak. Kalau kami itu masih kadang-kadang terlalu di dasar dari box gitu, Pak. Iya, harus nurut ya. Kalau teman-teman harus nurut. Ono kan ngawur belas. Oke. Itu loh, mumpung ada Pak Ono loh, silakan para mahasiswa loh. Jangan tanya ke saya, kalau tanya saya mungkin lain kali aja. Kayaknya waktu kuliah kayak kalau sama aku kan gitu. Loh, saya juga lewat Twitter juga bisa kok, gampang. Santai. Tinggal mention saja ya Pak nanti Pak, kalau ada. Oke, baik. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya, tentang AI dan IoT seperti itu. Sekarang sudah banyak perkembangan baik itu startup, device maupun alat-alat yang lainnya yang sangat menunjang seperti itu, baik dari yang sudah advance seperti itu, bisnis ataupun market yang sudah advance maupun lingkungan-lingkungan yang mungkin pedesaan seperti yang sudah cukup membantu seperti itu. Nah, tapi untuk masyarakat sendiri itu sepertinya belum terlalu mengenal gitu, proses yang dilakukan, kemudian teknologi dan arsitektur yang digunakan seperti itu. Jadi masyarakat hanya tahu bahwa ini bisa dipakai, ini kok saya lebih yakin metode konvensional ya dibandingkan metode ini gitu. Tapi setelah dijelaskan seperti itu dengan bahasa yang singkat, ternyata ketika menggunakan AI dan IoT ini proses yang pertanian ataupun peternakan itu bisa lebih efektif, menghasilkan produk-produk yang uniform seperti yang sama dan sama-sama baiknya seperti itu. Nah, kira-kira nih Bapak, untuk pengaplikasian ini sendiri apakah memang rencananya bisa dilakukan secara nasional atau kita perlu melakukan pencerdasan seperti itu terlebih dahulu, pencerdasan parsial-parsial, kemudian apakah memang seperti itu atau memang kita langsung bisa mengerjakan semuanya, memberi pencerdasan secara menyeluruh atau seperti apa itu Pak kira-kira untuk memberikan pencerdasan seperti bahwa internet dan AI maupun IoT itu tuh bisa diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat seperti itu Pak. Pak Kuat dulu ah jangan. Ono curang banget dah pokoknya. Ini tamunya kayaknya agak dominan ini. Gini Mas, kalau pengalaman kami ya, sebetulnya yang sampai sekarang belum siap itu justru di medis sebetulnya. Penerapan AI di medis itu masih sangat, itu resistensinya sangat tinggi. Jadi artinya bahasa kasarnya itu gini, nanti kalau semua udah pakai AI, dokternya ngapain? Kira-kira itu. Betul. Jadi misalnya gini, dulu kan elektrokardiogram itu kalau menurut cerita-cerita dari literatur ya, itu kan dulu pakai AI, pakai pattern recognition gitu. Kan mudah itu kan, kurvanya kan PQRSTU kan gitu. Ya nanti kalau ada cacat ini menunjukkan apa, itu kan AI yang sangat mudah kan seperti itu. Sekarang kan nggak pakai itu lagi, dilepas. Jadi langsung yang terjemahkan adalah dokter langsung gitu. Pun dokter spesialis, jadi nggak sembarang dokter gitu. Jadi nanti kalau dikasih dokter umum gitu, ini gimana Pak bacanya? Wah, nanti ke dokter spesialis gitu. Jadi beda. Jadi apalagi kalau kita sudah masuk ke alat diagnostik berbasis AI yang menentukan ya tidaknya itu masih bukan dokter, itu masih resisten banget. Dan ini maka dari itu di dunia medical devices itu yang berbasis AI itu belum banyak di-approve oleh FDA ya. Tapi ada beberapa yang sudah yang tidak terlalu, katanya tidak terlalu berisiko, itu sudah di-approve. Ini dari segi masyarakat yang udah high level ya itu. Nah, kalau masyarakat yang umum seperti saya gitu ya, ada teknologi baru. Ya, faktanya ketika kita bicara mengenai peralatan-peralatan yang ada di sekitar kita, walaupun saya punya HP itu ya hanya untuk WA sama untuk telepon aja jarang. Buka WA sama buka Facebook atau buka apa gitu. Facebook juga jarang ya. Jadi ya
kalau dinilai masyarakat siap atau tidak siap, sebetulnya tinggal keadaan aja sebetulnya yang membawa itu. Tetapi sekali lagi kalau untuk urusan medical itu memang perjuangannya masih jauh gitu, perjuangannya masih jauh, masih lama. Tapi kalau untuk masyarakat Mas itu cenderung adaptif. Ya, artinya apa yang ada di depannya dia belajar sendiri, menyesuaikan diri, dia akan cepat. Karena dia tidak punya semacam kepentingan apa namanya ya. Dokter mungkin juga nggak punya kepentingan, tapi kepentingannya lebih pada ini yakin nggak ini kalau orang ini di decision-nya itu pada software, pada AI gitu. Jangan-jangan orang mati terus saya yang dituntut. Makanya itu isu yang juga menarik. Ternyata saya telusuri mengapa mobil yang autonomous mobile itu ya, yang autonomous car itu nggak segera di launching itu. Itu katanya nanti kalau nabrak itu yang dituntut siapa? Yang mengembangkan software, yang punya mobil, atau yang siapa gitu. Itu regulasinya belum jelas katanya itu. Tapi nggak tahu, mungkin ada perkembangan terbaru Pak Arno mungkin bisa lebih tahu. Mirip-mirip itu. Jadi Alkes juga punya, Alkes juga sama. Nah, kira-kira itu ya Mas. Kalau masyarakat kita siap kok kalau sudah dipaksa gitu. Baik, mungkin di bidang medis ya masih Ya, membutuhkan bidang banyak medis masih verifikasi sangat dan sulit. validasi berlapis seperti itu ya. Ya. Tapi saya dulu sempat baca-baca sedikit jurnal ya tentang sistem rekomendasi gitu, yang berbau medis seperti itu. Saya lihat bahwa di sana memang sangat membantu pekerjaan dari dokter itu sendiri. Gitu. Keputusan-keputusan yang dari dokter yang dikeluarkan oleh dokter itu menjadi knowledge base atau jadi rule base-nya seperti itu. Jadi nanti inputnya apa, outputnya apa ya nanti output itu akan dikeluarkan berdasar keputusan dari dokter itu sendiri seperti itu. Jadi saya rasa tetap butuh validasi dan verifikasi dari pihak medis seperti itu nggih Pak. Ya. Namun untuk IT ini bisa sebagai membantu gitu agar teknologi ini bisa lebih masif lagi, apapun bisa dilaksanakan secara lebih cepat dan efisien seperti itu nih. Baik. Kalau kepada Pak Ono, kira-kira gimana ini Pak? Apakah pencerdasannya secara tadi yang barbar atau gimana ini Pak kira-kira Pak? Kalau saya ngelihatnya gini lah. Kita bisa tadi Pak Kuat mention ya sebagai orang biasa gitu ya. Kalau saya ngelihatnya gini, sebagai orang biasa kita nggak perlu tahu sih sebenarnya. Itu pakai AI kek, itu pakai IoT kek, nggak peduli sih orang biasa. Contoh paling sederhana. Iya, orang nggak perlu tahu itu pakai IoT, itu nggak perlu tahu dia pakai AI. Contoh sederhana mah gini lah, kita tahu yang namanya Gojek, kita tahu Grab. Itu kan IoT banget sih, maksudnya si aplikasi kan ngelihat posisi driver ada di mana, posisi yang mau nerima barang ada di mana, itu kan IoT banget. Udah gitu dia mencari rute kan, itu udah mulai agak-agak AI lah, rute otomatis segala macam. Udah gitu dari rute dia bisa nentukin harga ngirim barangnya berapa dan sebagainya. Jadi itu AI dan IoT-nya main, tapi si pengguna nggak perlu tahu sih sebenarnya. Jadi sebetulnya kita nggak perlu minterin orang tentang AI dan IoT-nya, dia cukup pakai aja. Jadi dari sisi user sampai kayak gitu banget gitu. Jadi nggak perlu minterin. Nah yang jadi masalah di kita, sebenarnya masalahnya di Pak Kuat, bukan saya sih. Bagaimana kita bikin orang-orang minter, orang-orang developer ya, yang bisa bikin sensor, bisa bikin AI-nya. Nah, itu kita di dunia pendidikannya. Tapi kalau sebagai masyarakat sih, masyarakatnya nggak perlu tahu bahwa itu IoT atau AI. Jadi kitanya. Dan nggak mau tahu juga, Pak. Iya. Kalau pada mau tahu nanti kita nggak punya kerjaan, Pak. Jadi biarin aja. Semuanya jadi developer ya. Nah, cuman saya punya kisah sedikit dengan ini kedokteran nih. Kebetulan banget. Nah, ini saya share screen tadi ya, share screen lagi lah. Silakan. Tadi mana yang Satu Indonesia Award? Ini ya, mana ya Satu Indonesia Award-nya? Saya kasih lihat lagi lah Satu Indonesia Award itu tadi ya. Satu Indonesia Award. Kebetulan banget itu kan salah satu jurinya adalah Bu Nila ya, Bu Nila Muluk. Bu Profesor Nila Muluk, dan beliau itu kan bekas Menteri Kesehatan kemarin gitu ya. Nah, kisahnya di Satu Indonesia Award gini kira-kira. Saya kan orangnya gombal banget sih sebenarnya. Saya kan bukan jahat ya, nggak jahat-jahat banget lah. Jadi ini jurinya mana Bu Nila tuh. Nah itu balik lagi saya nah ini Bu Nila juri dia, dan dia kan Menteri Kesehatan.
Udah gitu, kalau Anda tahu yang namanya Satu Indonesia Award, itu yang daftar puluhan ribu loh. Puluhan ribu orang dan kita harus peres jadi Itu yang tinggal. Astra itu Pak ya? Iya betul Pak, Astra. Oh. Oh sekalian saya umumin aja ya buat Wih. teman-teman mahasiswa yang masih muda-muda dan inspiratif, tolong daftarin dong ke sini gitu. Nah, Nah, jadi ini dikasih buat anak-anak muda yang inspiratif. Cuman konsekuensi dari itu adalah ada puluhan ribu orang yang masuk ke nilainya. Kita akan penjurian hari Selasa, Selasa Rabu besok lah akan ada penjurian lagi untuk menentukan pemenang. Nah, dari sekian banyak kita jadi punya masalah besar. Bagaimana kita meres dari puluhan ribu jadi sekitar 60 orang dalam waktu singkat. Ya udah saya pakai mesin learning. Saya- Ini saya kasih lihat mesin learningnya lah mana. Pokoknya gombal banget lah. Mesin learningnya pakai file Excel sih. Ini mana ini? Nah ini nih penjurian. Ini nanti ada kelihatan nilainya. Gimana caranya supaya nggak? Ya saya kasih lihat yang lama-lama aja ya. Ini contoh aja, contoh. Jadi mesin learningnya kan mereka waktu masukin itu masukin apa sih? Masukin aplikasi permohonan kan bentuknya teks. Jadi ada teks. Ini bisa saya geser lah. Ini ada teksnya nih sebenarnya. Teks. Oke, tapi mudah-mudahan kelihatan ini ada teksnya judul, motivasi, obstacle, outcome, outreach, sustainable. Kemudian ada nilai di sini, ada nilai. Jadi nilai itu kan klasifikasi. Kategorinya klasifikasi ya. Ini klasifikasi 9, klasifikasi 7 segala macam dan ini masukin ke model. Tadi Pak Kuat ngasih lihat ada KNN lah apa segala macam, masukin ke model, kemudian saya masukin saya udah dapat modelnya, kemudian saya masukin ya aplikasi dari yang puluhan ribu orang tadi, dapetin nilai juga kan. Nah, udah gitu orang Astra pada stres. Kok Pak Ono bisa cepat banget ya? Dalam waktu sekian jam bisa cuman sejam puluhan ribu selesai. Udah gitu saya bisa bilang, oh tahun ini yang bagus 3 orang nih sebenarnya, sini. Dan bener pas dinilai sama juri keluarnya 3 orang tadi gitu. Jadi mereka kaget. Udah gitu gara-gara kaget kayak gitu si Bunila, sorry. Jadi Bu Nila akhirnya ngomong ke saya, No, bisa nggak kita undang ke dunia kedokteran? Jadi Pak Kuat, teman-teman dokter itu mau saya ceramahin tentang machine learning dan AI. Mudah-mudahan akan merubah cara mereka berpikir tentang AI dan machine learning ini gitu. Jadi ada kisahnya. Karena saya manasin lewat Bu Nila. Pada kaget mereka, si Ono bisa cepet banget nilai sekarang. Ya orang pakai curang, saya pakai mesin nilai. Mesin yang suruh baca tulisan gitu. Ini kayak kira-kira ibaratnya gini lah. Iya, jadi kita menilai ujian esai pakai komputer gitu, kira-kira gitu. Cuman kebetulan kalau ujian esai kan cuma 1 nilai ya. Kalau ini kan ada 5 nilai, motivasinya gimana, terus nanti obstacle-nya gimana, outcome gimana, outreach gimana, sustainable-nya gimana. Dan saya lagi mau iseng lagi Pak Kuat. Aku mau download file-file laporan kerjaan kabinet ya dari Bappenas kan ada tuh. Nah, ntar tak nilai. Menarik ini. Jahat ya. Gitu. Ya udah, Mas Yurda silakan dilanjut. Ono lagi ngawur blas. Ya memang kita yang orang IT ini karena mungkin kemalasan kita ya untuk mengerjakan hal satu persatu. Udah mending buat program saja, kita kolektifkan semuanya biar mesinnya yang bekerja. Iya. Bisa ngeraba nih. Mas Yuda bisa tahu. Tapi kalau sistem mau efisien mau harus begitu memang Mas. Jadi kita tidak mekanik lagi memang. Ya. Betul sekali Pak. Nah, ini terkait dengan data nih. Ada pertanyaan dari saya. Baru-baru ini kan banyak itu data dari Indonesia, baik dari salah satu platform maupun yang lainnya itu bocor seperti itu. Sedangkan kan kita yang orang biasa nggak tahu ini data emang dipakai ya, terus atau oh ini data terus data saya bocor nanti kepinjol gimana dan lain sebagainya gitu. Nah kira-kira penanganannya gimana ya seperti ini untuk mungkin masyarakat yang tadi relatif belum siap ya untuk menerima AI yang mana di dalamnya ada data seperti itu. Kira-kira seperti apa ya untuk proses koleksi datanya dan pengamanan datanya gitu agar masyarakat itu memang paham bahwa oh data itu memang seperti ini dan butuh penanganan tertentu seperti itu. Monggo kepada Pak Kuat atau Pak Ona. Pak Kuat dulu. Ya. Oh, Pak Kuat. Ya kalau data Genos ini gimana? Kalau gini, kalau menurut saya kalau masyarakat harus sampai tahu
pengelolaan data lah kira-kira seperti itu ya, sampai security-nya dan seterusnya. Bukan karena kita terus nggak dapat pekerjaan gitu. Tapi kalau semua orang begitu, nanti semua nakal kayak Pak Ono gitu. Siap. Itu aja kalau saya, Mas. Jadi memang nggak harus, ya ini aja, kalau masyarakat kita tuh hanya didorong untuk kehati-hatian saja. Kan kita tuh juga kadang-kadang nunggu juga ada tawaran apa terus ngisi semua dokumen kita itu kita isikan gitu ya. Mungkin hal seperti itu yang mungkin kita sosialisasikan. Tapi kalau masyarakat kita, masyarakat umum, ya nggak perlu senakal Pak Ono lah gitu. Jadi masih ini aja, masih baik-baik saja seperti saya gitu kan, jadi aman-aman saja. Tapi kalau nakalnya kayak Pak Ono itu ya, sampai menteri aja mau dinilai pakai mesin learning gitu. Gawat itu. Antara gawat sama asik tuh bedanya dikit, Pak. Nah, yang bisa jawabannya lebih lengkap nanti Pak Ono. Monggo Pak Ono. Monggo Pak Ono gimana nih? Ya, terima kasih Pak Kuat. Tapi jujur sih, saya banyak banget ada permintaan dari banyak perusahaan-perusahaan ya. Jadi perusahaan, bank, segala macam permintaannya sama semua nih. Pak Ono tolong ngasih ceramah tentang internet safety, keamanan berinternet. Kenapa? Karena banyak sekali sekarang karyawan kerja di rumah, work from home. Selama ini kan yang bikin pagar keamanan kan orang-orang IT di bank atau di perusahaan tadi, dan mereka merasa nyaman karena pegawainya kerjanya di dalam kantor. Jadi infrastrukturnya aman, gadget yang dipakai punya kantor, ada di kantor, laptop punya kantor, ada di kantor, nggak masalah. Nah sekarang mereka kerja dari rumah, udah kacau tuh. Udah gitu anak istri make buat main game lah, apa segala macam, virus masuk, trojan masuk, ransomware masuk, stres semua, datanya hilang, stres. Jadi mereka minta seperti itu. Akibatnya kita tadi di open course itu kita bikin kuliah internet safety free, bisa diambil. Dan ini minta maaf ini. Jadi semua itu tadi bisa di-download ya. Jadi kalau UGM punya e-learning pakai Moodle, jadi itu kuliahnya bisa di-download, bisa di-restore di Moodle-nya UGM. Pertanyaannya bayar berapa? Bayarnya make doa sesudah sholat. Tolong doain kita yang bikin supaya amal ibadahnya diterima dan lipat gandakan. Jadi kira-kira kayak gitu. Gambaran secara umumnya gedenya secara kayak gitu ya. Jadi jujur serangan paling dahsyat adalah ke user. Serangan paling dahsyat ke user. Bukan ke sistem kayak bank itu karena duitnya banyak dia akan mempertahankan sistemnya bagus. Jadi attacker, orang yang nyerang tidak akan ke sistem bank, lebih banyak ke user. Nah yang seru dari sini adalah kira-kira gini. Contoh sederhana aja. Anda semua banyak pakai WhatsApp ya. Sekarang perhatiin. Iseng aja kita tes ya. Si WhatsApp, situs-situs ini semua kerjanya dari iklan. Dan iklan ini mereka akan melakukan profiling, klasifikasi lah. Ono sukanya apa. Dan untuk klasifikasi, kalau dia tadi waktu saya tanya di chat kan dari history lah, dari aktivitas kita segala macam. Kalau mereka melakukan dengan cara-cara yang masih sopan, oke kita masih bisa terima. Nah sekarang iseng aja. WhatsApp ya, Mas Yarda. WhatsApp punya siapa coba? Facebook. Punya Facebook. Oh yang tahu Pak Kuat malahan. WhatsApp punya Facebook ya. Nah sekarang coba bikin grup baru di WhatsApp. Coba ngomongin sesuatu yang kita tidak pernah ngomongin di grup tadi. Oke, udah gitu tolong lihat iklannya di Facebook. Keluar jadi iklan loh. Jadi apa yang kita obrolin, jadi ini udah mulai masuk ke wilayah kurang ajar sih. Jadi mereka akan berusaha ngambil data supaya bisa klasifikasi dengan benar secara presisi. Profiling Ono tuh siapa, sukanya apa supaya bisa dikeluarin dari bentuk iklan. Kadang-kadang dia jadi bablas ngambil informasi yang ada yang harusnya itu private ya. Orang kadang-kadang kadang-kadang susah membedakan antara informasi private dan publik, dan WhatsApp-nya bablas nih. Sesuatu yang private dia bablas nih sebenarnya. Harusnya nggak boleh, tapi udah mulai bablas. Makanya WhatsApp kalau nggak salah awal tahun sempat ngumumin kan, Anda harus tanda tangan supaya informasi ini bisa disebarin, karena mereka udah bertahun-tahun ngerjain yang kayak ginian gitu. Jadi itu mulai parahnya di sebelah sana nih. Nah, yang seru lagi, yang kemarin kan banyak nih situs-situs yang bolong nih, bocor. Ada, nggak usah disebut ya, nggak enak soalnya. Ada situs apa, bocor data pribadi yang kesehatan, situs apa, data ini bocor kan, dan itu bocornya jutaan loh.
jutaan data bocor. Yang bocor nggak kepalang loh, yang bocor bukan hanya nama alamat doang, yang bocor sampai kalau kita mau ngerubah data di bank, kan kadang-kadang ditanya orang tuanya namanya siapa, apa kayak gitu-gitu ada data gitu. Data itu ikut bocor loh. Nah, Loh, pusing itu. Gimana caranya kita memperbaiki data supaya jadi aman lagi? Pusing tuh udah urusannya. Susah, susah banget. Ya udah kita harus hidup dengan kondisi data kita bocor sekarang. Gitu. hidup Eh, telanjang ya Pak ya. Telanjang banget Pak Kuat. Aduh ngeri. Ngeri banget bagian yang itu udah ngeri banget. Dan ini saya sering ada acara kayak gini ya sama orang intelijen lah apa segala macam. Terus ini gimana Pak Ono? Ya harusnya dari dulu dikuatin. Kalau sekarang udah susah, udah bocor, udah susah. Masa kita harus minta semua orang ya, apalagi kemarin ya data RI 1 di Peduli Lindungi bocor kan? Nah, terus gimana? Ya ini yang lebih bocor, yang lebih parah datanya kayak gini. Saya share screen lagi biar pada stres sekalian lah. Kita masuk ke Google lah, Google ya. Masukin iktp aja. Wah, stres nih udah. Masukin gambar aja ya. Wah, bagus. Semua orang Udah foto lengkap. iktp dengan santai dilempar ke internet gitu ya. Masukin kakak lah, kakak. Nah, kakak, keluar langsung. Masukin kartu anggota, anggota TNI atau Polri lah. Mulai keluar kan kacau kan ya. Terus yang lebih nyebelin yang kayak gini nih, masuk ke Play Store. Play Store. Play Store Google Play ya. Masukin iktp. iktp. Banyak banget aplikasinya buat ngecek iktp online banyak sekali, Mas. Yang Hmm. ngebocorin siapa? Ya, yang ngebocorin ya Dukcapil, KPU segala macam itu kan buat pemilihan kan kita ini kan ada Dukcapil segala macam ya. Mereka kan perlu ngecek KTP, dibikinlah aplikasinya buat ngecek KTP. Ya udah terserah lah. Udah gitu data bisa kita bocorin semuanya dan datanya bocor banget. Nah, udah bebas. Republik ini keren banget kok. Begitu. AI-nya open source ya. Namanya kalau di dunia kita namanya OSIN, Open Source Intelligence. Ada aplikasinya, jangan khawatir. Betul, betul. Habis ini Pak Kuat nggak bisa tidur ya. Oke, melanjutkan dari tentang gathering data tadi ya. Dengan data yang ada mungkin ada hubungannya dengan IoT ya. Dengan data yang ada itu akan menghasilkan pattern-pattern tertentu seperti itu yang akan mengenali user behavior seperti itu. Iya. Nah, kemudian dari user behavior itu mesin mengolah bahwa oh kebiasaan dari user ini tuh seperti ini gitu. Jadi aplikasi yang ada itu lebih terpersonalisasi gitu. Nah, kalau menurut Bapak Fuad dan Bapak Ono sendiri gitu, kira-kira sejauh apa sih apakah manusia itu merasa nyaman dengan aplikasi yang terpersonalisasi seperti itu? Google kenal kita, bangun tidur tahu jam berapa, kita pergi jam mana kemana aja tahu, seperti itu. Itu kan mungkin di lain sisi membantu kita ya. Oh kita harus seperti ini. Tapi di lain sisi kok Google lebih kenal daripada orang tua saya sendiri ya seperti itu. Nah itu gimana Pak kira-kira Pak? Pak Kuat dulu Ya, biasa. saya dulu sedikit, nanti Pak Ono yang banyak menambahkan. Jadi ada juga pengalaman Mas, beberapa dosen kita itu sudah berangkat Mas, mau ke luar negeri, itu di bandara itu nggak bisa berangkat Mas. Kenapa? Karena dari tulisannya di Facebook itu dianggap itu membahayakan negara yang mau dituju. Betul-betul itu nggak bisa berangkat. Ya. Akhirnya beliau ganti akun Facebook baru. Tapi kan kebiasaan menulis hal yang serupa itu, kata Pak Ono tadi kan direkam kan oleh sistem kan. Patternnya itu diingat gitu, sehingga nggak hilang juga. Ganti akun baru, disamarkan juga, kena lagi gitu. Coba kan akan kena terus. Ini fakta ya. Jadi maka dari itu ya kalau mau bermain di situ memang harus ambil manfaatnya. Contohnya begini, bahkan di Facebook itu bukan hanya menghafal kita gitu, tapi Facebook itu kalau bisa dimanfaatkan itu bisa menjadi trading, apa istilahnya, kalau smart marketing lah, smart marketing, orang itu bisa ditarget gitu.
Orang itu bisa ditarget, kemudian dari target itu nanti dia akan ketarik juga, dan lama-lama di akunnya orang tadi itu akan lama-lama akan terus kayak disuplai kayak semacam iklan yang sejenis terus gitu. Itu bisa sampai ke situ, dan yang memanfaatkan itu untuk marketing itu sudah banyak sekarang, Mas. Jadi ya kebetulan anak saya sendiri itu punya pengalaman juga gitu. Ketika awal-awal pandemi sedang mencekam itu, dia main di situ, jualan tas loh. Pandemi yang sedang parah-parah itu bisa laku. Sehari bisa laku sampai 40-30 biji loh itu. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Kalau secara manual nggak mungkin ada orang ini sedang pandemi gini kok mikir tas gitu. Tasnya juga bukan tas ini. Jadi dia ambil keuntungan sekitar 60.000 per unit, itu kan udah besar itu. Kalau ya katakanlah rata-rata 30 udah 60.000 kali 60.000 kali 30 kan udah 1,5 ini. Biaya iklannya paling 200.000 itu di Facebook dan seterusnya. Jadi itu kalau dimanfaatkan memang bagus, Mas. Bagus sekali. Dan sayangnya kita itu di Facebook itu isinya hanya ngeluh, nulis status, terus apa ya. Jadi sayang gitu, sayang banget kalau hanya begitu. Nah, mungkin concern saya adalah manfaatkan apa yang sudah, kalau kata Pak Ono tadi, udah edan, udah kacau itu tuh dimanfaatkan aja positifnya kan gitu. Sekarang itu ibaratnya identitas kita itu sudah nggak bisa disembunyikan lah. Wajah kita pun ketika saya coba scan foto waktu SD itu masih dikenali tuh, Mas. Kan keren banget itu. Betapa cerdasnya itu loh sistem Masih itu. muda Pak berarti Pak. Ya enggak, artinya wajahnya ternyata ada sesuatu yang enggak berubah gitu. Ketika SD, SMP, SMA sampai sekarang udah tua begitu, enggak ada sesuatu yang itu masih di-recognize dan kenali. Sekarang saya fokusnya adalah manfaatkan apa yang sudah terlanjur basah, terlanjur kacau ini untuk hal-hal yang lebih produktif tadi, seperti untuk marketing dan sebagainya. Mungkin itu ya, kalau catatan saya nggak terlalu banyak tentang IoT, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Fuad. Saya mau nebak ini dari Pak Ono. Jadi setelah Pak Fuad menyampaikan bahwa anaknya sudah berhasil menggunakan marketing di Facebook, ini Pak Ono pasti punya ide untuk Pak Fuad ini pakai machine learning saja untuk analisa datanya agar lebih efektif. Nanti masukannya lebih banyak lagi seperti itu. Enggak Pak Ono, gimana tentang data? Tapi iya, Raspberry bukan? Kalau saya enggak, itu yang ya saya ngomongnya kayak Pak Kuat banget sih, bener. Jadi yang Pak Kuat sebutkan emang amat sangat betul sekali. Tapi logika berpikirnya kira-kira gini dah cara berpikirnya. Di belakang sistem itu ada machine learning, ada AI. Di belakang Google ada AI, di belakang Facebook ada AI, di semuanya ada AI. Bagaimana kita mengeksploitasi si AI tadi sih, intinya itu. Gitu. Jadi Pak Kuat eksplisit banget. Kita posting sesuatu yang positif supaya klasifikasi kita jadi positif. Udah, sesederhana itu sih. Jadi sebisa mungkin, seminimal mungkin kita posting yang negatif. Soalnya nanti klasifikasi kita akan negatif, dan ini akan direkam selamanya loh, hati-hati. Jadi selagi Anda jadi mahasiswa, selagi Anda jadi dari sekarang, ya udah postingnya yang positif-positif aja, jangan yang negatif. Karena ini akan membuat klasifikasi kita di sistem nanti jadi positif atau negatifnya tadi. Sesederhana itu sih kalau saya ngelihatnya. Ya, kalau di dunia nanti itu dari sisi kitanya ya, dari sisi kita sebagai user, bagaimana kita mengeksploitasi sistem. Nah, sekarang kalau kita kan mahasiswa atau ini nanti akan bekerja secara profesional, bisa di startup dan sebagainya. Nah, kita akan masuk ke back-end nih, ke back-endnya sistem ya. Nah, di back-end sistem biasanya kita mengenal yang namanya user experience. Bagaimana kita membuat experience yang baik untuk si user. Jadi, kita emang kalau kita kerja di belakang mesin, kita ada di AI-nya langsung, kita memang akan menyadap segala macam sih. Supaya apa? Memang supaya si user experience-nya jadi bagus. Ya, itu kerjaannya kita. Jadi kita harus ngerti dua arah sih. Ya, ini karena saya lagi ngomong di webinar yang levelnya developer, orang-orang pinter, saya bisa ngomong di dua arah. Kalau saya lagi ngomong di user biasa, ini yang backend nggak akan saya buka nih.
karena saya lagi ngomong depannya saya tahu mahasiswa segala macam, jadi kita harus tahu bahwa sistem sebetulnya akan mengejar namanya user experience. Dan itu yang nilainya tinggi banget. Jadi proses kustomisasi, personalisasi memang dikejar banget sama si sistem supaya personal banget informasi yang dikirim ke Ono memang betul-betul yang Ono mau. Jangan ngasih informasi yang enggak gitu. Dan itu emang kerjanya back end. Dan saya jujur nih kemarin cerita aja Pak Kuat, ini kebetulan ada kampus yang undang saya buat penelitian segala macam. Kemudian mereka bikin sistem online buat masukin proposal penelitian dan sebagainya. Wah itu tombolnya banyak banget, udah gitu saya nggak ngerti, saya salah pencet melulu. Bayangin saya orang IT sampai salah-salah pencet, udah gitu Pak Ono belum dimasukin nih. Lah ini kemarin saya pencet apa ya? Wah, sampai kayak gitu. Ini betul-betul user experience-nya parah banget itu dari aplikasinya. Jadi ada orang, saya sampai mikir, oh ternyata ada ya orang programmer yang bikin aplikasinya selucu kayak Masih gini banyak gitu. Pak, masih banyak. Aku orang IT sampai stres Pak. Sekarang itu ini Pak, pemutakhiran data PNS Pak. Itu isinya minta ampun itu. Iya, kemarin Banyak sekali harus diisi. saya buat naik pangkat aja, aduh kayak gini loh, alah ilaha illallah, parah. Pak Kuat udah profesor, saya masih belum, lagi ngajuin gitu kan setengah mati ya ternyata. Ya itulah, begitu saudara-saudara. Mas Yarda silakan. Itu nasib kami yang sebagai dosen dan PNS gitulah kira-kira. Keren Pak Ono. Jadi selain tujuan dari aplikasi atau apa program yang dibuat itu selain menarik dan jelas, tapi juga dimohon untuk dipastikan agar user experience-nya jelas seperti itu ya. Iya, Jadi jangan kalau- kayak PNS gitu susah user experience. Wah, itu susah banget itu. Terlalu Ya, banyak agar- tombol, terlalu banyak yang harus diinput. Iya bener Pak, aduh. Saya buat naik pangkat data entry-nya 2 bulan full sendirian gitu kayak orang gila Pak. Aduh ampun. Jadi emang program yang baik atau tampilan yang baik, user bisa paham gitu journey-nya itu seperti apa sih gitu. Iya. Jadi ketika mencet ini ke sini, mencet ini sini. Jadi Iya. mungkin bisa dibilang semakin simpel semakin baik seperti itu ya, Pak. Nah, nanti user jadi nempel terus sama aplikasi tadi. Dan ini kejadian Iya. sama Gojek dan teman-teman kan gitu. Iya. Dia betul ngecun supaya user nempel. Gitu. Kalau PNS nggak peduli, mau nggak mau harus nempel. Dosen mau nggak mau harus nempel, kalau nggak naik pangkat. Ya, tapi Mas Yarda dan teman-teman masih belum ngerasain deh. Kalau saya Pak Kuat udah pada ngerasain semua nih. Tingkat penderitaan. Iya. Kadang kalau saya Merasakan input sistem di yang nggak kampus, mutu itu. kadang juga inputnya macam-macam Pak. Ya, silakan lanjut Mas Yarda. Gitu. Oke. Nah, terima kasih Bapak jawabannya. Sangat menarik memang terkait perkembangan dari teknologi ini dan terkait dengan kesadaran masyarakat seperti itu. Mungkin ini tentang AI sekarang ya, tentang AI gitu. Mungkin masyarakat nggak tahu gitu pemrosesan yang terjadi di dalam itu seperti apa, metode seperti random forest itu seperti apa, CNN itu seperti apa, nggak tahu. Tapi yang jelas seperti ini yang dicontohkan Pak Ono tadi ya. Unila, Pak Ono kok ini bisa seperti ini ya? Gimana ya? Ini yang kerja mesin seperti itu. Gitu. Hal-hal seperti itu yang mungkin masih masyarakat belum terlalu paham. Gitu. Nah, apakah kira-kira ke depannya gitu, mengingat sekarang teknologi semakin dipahami oleh masyarakat gitu. Nah, apakah ada nggak sih kekhawatiran bahwa wah AI akan mengambil kehidupan manusia, akan mengambil pekerjaan seperti itu, akan berdampak buruk bagi manusia seperti itu. Sedangkan di lain sisi AI ini memiliki data dan data itu didapatkan real secara nyata dari kebiasaan-kebiasaan manusia. Apakah mungkin gitu data yang ada itu bisa berdampak destruktif kepada manusia itu sendiri? Seperti itu mungkin dari Pak Kuat dan Pak Ono, monggo. Pak Kuat dulu. Iya, kaitannya dengan AI tadi ya. Saya kira sangat mungkin Mas. Ada banyak pekerjaan yang nanti itu hilang gitu. Sekarang itu udah mulai kerasa kan. Reviewer seperti Indonesia 1 tadi itu aja udah lagi hilang gitu. Enggak lah Pak. Artinya dulu yang butuhkan mungkin sampai ratusan orang, sekarang cukup Pak Ono aja sama 3 orang juri, udah selesai gitu.
pasti ada. Ini contoh yang paling sederhana ya. Pekerjaan-pekerjaan yang rutin itu nanti Mas, rutin tapi besar itu pasti akan hilang. Ya, pekerjaan rutin yang skopnya besar itu pasti akan hilang. Saya nggak akan mencontohkan. Uh, Banyaklah saya kira ya. Jadi kita harus siap-siap. Bahkan yang harus kita siap itu adalah bahwa mungkin 3-4 tahun lagi itu akan ada pekerjaan jenis baru. Ya, tapi pekerjaan yang lama hilang gitu ya. Itu harus siap-siap juga gitu. Maka dari itu adaptabilitas kita itu sangat dituntut di situ. Contohnya misalnya dulu ada orang tukang makan terus di YouTube, kalau sekarang jadi kaya raya ya Pak Ono ya. Kerjanya cuma makan itu, keliling makan, taman di YouTube. Itu like-nya Mas itu bisa sehari bisa 1.200.000, 2 juta gitu. Tapi kalau kita seminar gini coba lihat nanti like-nya berapa itu yang kasih jempol, nggak lebih dari 1.000. Habis itu terus decline itu, terus nggak ada yang like-nya, nggak ada yang like. Nah mungkin tugas kita adalah juga mengarahkan ke hal-hal positif seperti tadi itu. Nah, saya kira tetap ada pengaruhnya Mas ke depan itu. Siap-siap aja Anda. Mungkin mata kuliah yang diambil sekarang ini itu nggak akan cocok dengan 3 tahun lagi. Karena 3 tahun lagi bukan itu yang dibutuhkan. Gitu. Nah, kita nggak tahu juga, besok itu ada kerjaan apa lagi. Makanya saya bilang, YouTuber kok dulu tuh 5 tahun yang lalu kayaknya nggak ada YouTuber yang jadi YouTuber jadi keren gitu. Sekarang banyak orang yang beralih dari YouTuber. Dulu orang minta kalau bekerja itu diikat kontrak, diikat tetap gitu. Sekarang banyak yang nggak mau diikat tetap. Mengapa? Karena sekarang bekerja itu seperti outsource. Dia bekerja di Amerika, tapi dia posisinya di Indonesia. Karena outsourcing, hasilnya lebih banyak kan gitu. Kalau dulu kan kita ngelamar kerja, kemudian tekan kontrak, kamu dikontrak 10 tahun, gitu kan? Atau kalau dosen nggak ada kontrak ya Pak, sebetulnya Pak ya? Ada ya? Pokoknya sak betahmu gimana gitu. Jadi pola-pola itu Mas, di samping nanti destruktif terhadap dari perkembangan AI, tetapi saya kira banyak hal yang nanti akan banyak berubah juga gitu ya. Siap-siap aja lah gitu ya. Siap-siap dan harus adaptable dengan kondisi yang terus berubah dan itu sangat tepat. Mungkin itu ya. Dan mulai sekarang itu mulai berpikir pekerjaan ke depan itu yang prospeknya tinggi gitu ya. Kalau dosen nggak tinggi lah, kalau dosen itu dari dulu ya gini-gini aja kan. Tapi happy Pak Wano. Iya betul. Setuju Pak, setuju. Jadi pada jadi dosen aja semua. Salah. Itu Mas, kalau saya Mas. Oke, baik, terima kasih. Mungkin pekerjaan seperti input data, survei, BPS itu mungkin nanti bisa dilakukan oleh Google Maps seperti itu ya. Oh iya, pasti. Betul, katanya akuntan aja sekarang udah mau gulung tikar akuntan. Wah, ya dikerjakan Excel ya. Iya. Ya sendiri. Ya. Programnya buatan Pak Ono itu. Semoga. Oke, monggo Pak Ono, kalau dari Pak Ono sendiri ada perspektif lain atau seperti apa ini? Setuju sama Pak Kuat sih tadi. Jadi intinya kalau kita kerjaannya rutin ya pasti diganti sih. Cuman kita harus sadar bahwa ada 2 hal sih sebenarnya. Satu data nih. Satu urusannya data. Kita sebenarnya cukup beruntung karena bangsa Indonesia nggak terlalu telaten sama data. Datanya berantakan, datanya berserakan. Udah gitu nggak telaten buat ngumpulin data. Akibatnya banyak fatal sih akibatnya. Jadi mainan mesin learning di Indonesia susah. Karena datanya nggak ada. Jadi seringkali kita harus pakai data luar negeri. Contoh yang lain nih, ini kebetulan saya teman-teman aksara apa sih? Huruf ya, huruf Jawa, Bali, segala macam. Mereka pengen supaya aksara itu ada di komputer kita. Konsekuensinya harus distandartin dong, harus diakui sama dunia dong. Dunia susah buat ngakui loh. Karena kita nggak punya dokumentasi tertulis tentang aksara-aksara tadi. Jadi budaya tertulis kita parah banget gitu ya. Itu masalah kita tuh urusannya data sama
Maksudnya budaya nulis sih sebenarnya parah banget kita tuh. Jadi kita lebih suka ngomong, menyampaikan sama sesuatu. mendengarkan, Iya bener Pak, jadi itu masalah sama ngelihat. jadi itu masalah banget akibatnya. Jadi kita agak susah buat diakui. Dan contoh paling gampang mah batik lah. Sampai bisa ke Malaysia segala macam. Karena mereka dokumentasinya bagus. Kita kurang. Jadi pengakuannya jadi susah gitu. Walaupun kita jago apa, tapi nggak tertulis susah. Jadi itu masalah itu. Jadi kita kalau bisa ya mulai memudayakan baca tulis tadi. Nah, tadi Pak Kuat eksplisit banget sih. Jadi ya sesuatu yang bentuknya rutin segala macam akan diambil alih sama mesin nih. Nah, tapi konsekuensi dari kalimat tadi adalah kita yang kreatif jadi dapat kerjanya dahsyat-dahsyat gitu. Jadi mesin nggak bisa seperti manusia kreativitasnya. Mesin tuh hanya bisa mengulang sesuatu yang repetitif gitu. Jadi kalau saya lagi ngasih ceramah tentang AI, machine learning, saya kalimatnya sederhana aja. Komputer itu blow on. Kalau nggak ada data training ya dia nggak ngerti sih sebenarnya nggak bisa apa-apa. Mau pakai algoritma kayak gimana nggak ada datanya buat training ya dia blow on banget nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi Sepakat. manusia tuh jauh lebih pintar dan kita tuh kreatif banget. Jadi kita harus mengeksploitasi kreativitasan kita gitu sebenarnya supaya kita survive. Makanya orang kadang-kadang out of the box banget kalau udah mikir ngawur-ngawur gitu. Dan itu Kominfo nggak kebayang gitu. Contoh yang ngawur aja ya. Mas Yarda bisa nyebut nggak harga BTS seluler berapa harganya? Wah, saya kurang tahu itu, Pak. Harganya kecil sih, cuma 1-2 aja. M, satu BTS seluler. Sekarang kalau kita perhatikan, yang namanya BTS seluler itu, namanya sinyal lah. Pak Kuat juga pasti tahu lah ya. Namanya sinyal kan cuma isinya sinus kosinus kali bagi tambah kurang ya. Semua sinyal kan kayak mau sinyal suara, mau sinyal apa, itu sinus kosinus kali bagi tambah kurang. Bisa dong kita bikin program di komputer, sinyal tadi. Sinyal itu bisa kita keluarkan lagi dalam bentuk di komputer tadi bisa keluar dalam bentuk sinyal lagi. Kalau suara kita kenal ada yang namanya sound card. Nah, BTS tadi sekarang itu bisa kita bikin dalam bentuk kayak gitu loh. Jadi sinyal 4G, 3G, 5G, 6G itu bisa kita coding di komputer, kita bisa keluarkan lagi. Alatnya harganya $400. Itu cuman konverter digital jadi radio jadi digital lagi. Beres $400. Udah gitu saya bikin. Udah gitu kita akhirnya bikin ini saya kasih lihat lah biar pada panas semuanya sekalian. Kita bikin namanya ini Open BTS. Wah. Papua sekalian biar kelihatan ya, Papua. Oke, ini gambarnya. Ini di Papua. Ini foto ini diambilnya sekitar 8 tahun yang lalu dan ini BTS-nya, barangnya ini kayak gini nih, barangnya. Ini BTS-nya isinya nih barangnya ini foto saya langsung. Ini barangnya cuman isinya komputer, udah gitu yang ini yang kotak yang ini alat buat konverter dari sinyal yang kita buat dalam komputer jadi sinyal radio biasa. Jadi ini kita bisa bikin BTS harganya cuman sekitar 10 juta rupiah, 20 juta rupiah. Dan cara berpikirnya gini kira-kira. Kalau kita ngeluarin duit, misalnya Mas Yarda ngeluarin duit buat bayar pulsa misalnya sebulan misalnya 100.000, kalau dengan alat ini yang harganya 10 juta, tadi kan BTS normal yang punya Telkomsel dan teman-teman 1M ya. Kalau 10 juta kan harganya 100-nya. Jadi sebetulnya sinyal bayaran kita cukup Rp1.000 per bulan loh. Dan ini sekarang ini di Papua udah ada belasan. Kita agak berat operasi menyebarkan karena ini maaf nih. Kominfo bilang kayak ginian tuh ilegal gitu. Dan asal tahu aja ini adalah desa yang bisa mengoperasikan BTS dalam waktu 8 tahun cuman ada di Indonesia. Jadi kita ini contoh dunia hari ini. Jadi kalau teman-teman di dunia lagi ngomongin BTS yang dijalankan di desa, Papua langsung contohnya. Gitu. Jadi kita dahsyat sih sebenarnya. Cuman ya kemampuan kita jadi tidak dirangkul sama pemerintah sih. Gitu. Ada kita yang merangkul Pak Onaf. Wah, ya setuju Pak. Bagus sekali ide. Wah, ini kayaknya demen saya bergaul sama Pak Kuat, ini keren banget ya. Saya berminat nanti Pak, ini harus dibesarkan Pak. Wah, Nanti setuju. kita yang debat di Kominfo aja Pak.
Pak Kuat, ini keywordnya Open BTS, Pak. Open source BTS gitu. Ya, siap Pak. Ini kayaknya bulan depan harus ngundang Pak Ono lagi. Weh, hati-hati Pak, penuh dengan Tapi racun Pak saya Kompas itu Pak Pak. yang ngundang Pak. Saya banyak racunnya Pak, hati-hati. Terus nanti di kuliah umum Pak kalau diperbolehkan Pak. Ya, boleh. Mau Enggak, kita ini dulu Mas Chandra. Kita ke dosen-dosen dulu. Dosen itu kepalanya cuci. diracuni dulu, habis itu Monggo Pak. jadi biar merasa bahwa sekarang itu kan kondisinya terasa nyaman gitu ya. Karena nyaman itu terus dia stagnan. Dia nggak kreatif. Nah kalau nanti diracuni dulu sama Pak Ono, maka dia tersinggung perasaannya, kemudian baru, saya sedang terancam ini kan gitu. Kemarin kasusnya gini Pak Kuat, kejadiannya gini. Jadi saya udah ceritain ini ke Kominfo. Terus Kominfo ngomongnya gini ke saya, "No, tolong ngomong ke operator langsung, ke operator seluler ya." Saya ditabrakin tembok langsung Pak, sama operator. Kenapa? Masalahnya karena mereka itu di dalam, ini kita buka-bukaan aja Pak ya. Jadi di dalam operator itu sebetulnya yang mengoperasikan semua ini vendor Pak, supplier dari Cina Pak. Dan mereka nggak mau dirubah sama teknologi kita. Jadi kita punya masalah di situ sih akhirnya. Atau setidaknya tuh kita dapat legalitas aja nggak apa-apa. Nah, taktik yang lagi saya kerjain gini Pak Kuat. Yang taktik ini ngomong taktik nih, taktik perang ya. Jadi taktik kalau kita langsung masuk ke operator, kita pasti tabrak tembok langsung karena mereka sudah dikuasain sama luar lah. Jadi taktiknya kemarin akhirnya saya nego sama Menteri Kominfo yang sebelumnya ya, Pak Rudiantara. Boleh dong bikin aturan supaya kita diizinkan buat bikin buat di desa levelnya eksperimen. Jadi Pak Rudiantara tanda tangan khususan Menteri, silahkan eksperimen di desa. Jadi kita boleh eksperimen di desa Pak sekarang. Gitu. Jadi legal Pak ya sekarang. Legal. Tapi kita harus masukin proposal ya ke Kominfo, masukin proposal dan kita udah masukin proposal. Makanya kemarin kita punya berapa puluh BTS di desa di Papua dengan cara itu sih. Jadi legal nggak masalah, asal ini skopnya itu penelitian, jadi bisa gitu. Sebenarnya kalau mau jujur taktik yang dipakai taktik yang mau cetung Pak. Desa mengepung kota. Parah. Mungkin nanti bisa dibahas lebih lanjut ini Pak. Hanya ini mengingat durasi ini. Durasi. Sudah pada nanya. Sudah masuk ke sesi tanya jawab ini. Oke. Oh ya siap. Terima kasih atas. Pak Ono aja pertanyaannya mau ketemu beliau. Oh gantian ya Pak Kuat. Siap. Baik, kepada rekan-rekan Bapak Ibu audiens, apabila memiliki pertanyaan ataupun hal yang ingin dikonsultasikan, silakan untuk bisa open mic ataupun bisa menulis pertanyaannya di chat, dan dimohon untuk open cam juga ya, seperti itu agar bisa didokumentasi. Monggo kepada audiens. Itu ada door prize-nya loh. Dari Shopee, dari Dana. Wah, keren ada door prize. Silakan teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan. Raise hand. Raise hand. Ini tadi ketika disampaikan open source BTS-nya, open BTS-nya Pak Ono tadi, saya jadi teringat Starlink-nya Elon Musk. Mungkin ini bagian kecilnya ya seperti itu Pak. Cikal bakal idenya Elon Musk itu dari idenya Pak Ono, jangan-jangan. Enggak lah, itu teman-teman dunia itu. Barangnya juga dijual banyak kok. Nanti kalau dikasih tahu harganya pada nafsu deh. Kalau cuma 2G itu harganya 1 juta Pak Kuat. Seharga handphone kalau 2G ya. Kalau kita mau 4G harganya masih $400-an. Oke. Tapi masih lebih ini Pak. Ya masih murah lah. Iya. Cuman ada yang marah ke saya udah itu. Saya lagi cari temen, mudah-mudahan dimarahin bukan cuma saya aja gitu. Ya Pak, kita berteman aja Pak. Siap. Seneng saya bagian yang ini punya temen, aduh. Bukunya ada di Andi Offset juga Pak. Bukunya iya. Tetangganya Pak Kuat sana di Jogja. Iya. Andi Offset. Silakan mahasiswa untuk ini langsung aja raise hand biar ini loh kelihatan. mahasiswa
mahasiswa kok nulis di chat. Ayo, muncul di wajahnya gitu. Oh, ini ada yang di chat nih. Mengawali, ada pertanyaan nih dari Mas atau Bapak Joni Kardiman ya yang pertama. Pak Onom mau tanya, kalau kita fokus belajar data engineer dari 0 sampai ahli, berapa lama ya kira-kira? Dijawab singkat Pak, monggo Pak. Ini tergantung mau seahli apa ya. Kalau cuman bisa itu itu kuliah saya 1 semester sih. Kalau cuman bisa doang ya. Kalau sampai ahli itu jam terbang soalnya harus banyak latihan, soalnya harus banyak gitu. Terus harus bergaul sama Pak Kuat. Nah, itu ahli itu. Itu sih. Saya ngelihatnya itu. Tapi yang penting insting buat ngelihat datanya itu yang insting ya. Jadi pas ngelihat data, oh kayaknya ini masalahnya gitu. Kayak tadi tuh saya kasih lihat kan, Satu Indonesia Award. Ini ada tulisan-tulisan, ada angka nih. Nah, itu harus insting tuh. Mana yang jadi data, mana yang jadi fitur, mana yang jadi klasifikasi. Nah, itu perlu insting tuh. Kayak gitu. Tapi kalau udah jam terbangnya tinggi nggak masalah sih. Oh iya, data engineering, data science itu bukan programmer loh, hati-hati. Itu lebih orang statistik sih sebenarnya. Untuk menganalisa data ya. Iya. Jadi dukun lah gampangannya ya Pak. Iya. Tapi jujur saya dulu waktu kuliah kerjanya bolos kuliah statistik Pak Kuat. Jadi saya rada nyesel sekarang. Yo. Oke, baik. Ada pertanyaan dari Kak Rifanka ya. Kak Rifanka apakah hadir di sini? Bisa open mic kah? Biar lebih interaktif segi pertanyaannya. Iya. Halo Kak Rifanka Desya, apakah ada? Tes. Oke, udah masuk. Silahkan. Kalau ada pertanyaan dan open cam juga, kalau bisa. Ini sebenarnya Pak, untuk aplikasi Visgo tadi, karena menggunakan analisis pada arus air laut ya Pak. Lalu bagaimana jika terdapat kapal selam di situ yang notabene itu juga bakal mempengaruhi arus air laut Pak? Apakah bakal mendeteksi sebagai ikan atau bagaimana? Oke, baik. Mungkin Kak Rifanka tadi dari mana asalnya? Saya asal Jogja, untuk kampus saya dari UPN Veteran Yogyakarta, Prodi Informatika. Oke, silakan. Jawaban singkatnya gini kira-kira. Si machine learning itu kan statistik, dia akan ngambil rata-rata sih sebenarnya. Jadi kan kapal selam kan nggak selalu ada di situ. Jadi akan kalau di rata-rata jadi hilang sih sebenarnya. Jadi hilang. Pada dasarnya dia hilang. Yang kita lihat betul-betul arus aja sama suhu. Kan di laut kan bukan hanya arus suhu ya, ada kapal lewat lah, ada apa segala. Karena di rata-rata jadi hilang. Karena sebagian besar memang laut tuh air gitu, yang dilihat air aja jadinya. Gitu. Karena kita main statistik banget ya, gitu kira-kira. Oke, dari Kak Rifanka apakah sudah menjawab? Ini saya jawabannya singkat aja ya, biar yang bertanya bisa banyak ya. Nanti panitia yang bingung ngasih door prize-nya kan. Nanti kalau panitia bingung buat program Pak, biar nggak bingung Pak. Udah selesai. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Sofiullah. Nih ada buat Pak Kuat dulu nih, ada Pak Kuat nih dari Nadia Ursula. Oh, perempuan ya Pak, seneng saya tuh. Pak Kuat mau tanya, apakah Genos dibuat dengan dasar berpikir coding menggunakan sketch Arduino? Karena dilihat dari bentuk logonya mirip dengan logo Arduino. Nah, Pak Kuat dulu lah, jangan saya lagi. Saran Pak Kuat. Itu masih ini Pak, masih di mute Pak. Ya sebenarnya kita nggak ada hubungannya Arduino, bahkan itu bukan di dalamnya udah nggak ada Arduino sama sekali. Gitu ya. Mengapa logonya mirip Arduino? Dulu memang pengguna Arduino. Jujur banget sih Pak Kuat. Dulu. Bongkar kartu as. Terus dalam perkembangan itu gini, loh Arduino itu ada yang KW Pak. Gitu. Waduh, kalau KW gimana? Gitu. Ya nggak stabil Pak ininya. Udah kalau gitu bubarkan aja Arduino. Maksudnya kita nggak pakai Arduino lagi gitu. Nah, direkonstruksi ulang. Tapi logonya udah kadung mirip Arduino Pak. Bahkan itu nama Genos itu karena saya ditelepon anak-anak, Pak kita harus ini Pak untuk diajukan ke hak cipta merek ya, gitu ya.
kita harus ini Pak, harus kasih nama Pak. Aduh apa ya gitu. Saya tuh pas macet Pak itu di Medan itu. Saya sedang di Medan, kemudian di mobil itu sedang macet panjang begitu, terus ditanya pakai WA gitu, terus apa ya gitu. Ada Siranos, ada ini. Gimana kalau gini saja kan gitu. Jadi nama itu nggak ada filosofinya, logonya nggak ada juga. Suka-suka aja. Itu Mas. Ya, Mbak. Yang penting manfaatnya ya Pak, seperti itu. Yang mudah di ini aja, mudah dikenali aja. Jadi nggak ada maknanya. Aku tadi Lanjut mikirnya ke- G-nya dari UGM loh. Mikirnya itu. Enggak Pak, justru dulu kami tuh pakai gamma itu nggak laku Pak itu Pak. Oh, malah nggak laku Gara-gara ya. gamma, oh ini cuma produk universitas, nggak perlu lah gitu loh. Oh Nah, iya. terus akhirnya kata UGM dihilangkan semua, kita nggak kenal kata UGM, UGM-nya nggak usah kita ikutkan. Maka produk-produk yang ada gamanya itu Pak sekarang di UGM, ini untuk informasi pada mahasiswa juga ya. Kita punya gamma herbal, gamma, ya harganya rendah-rendah gitu. Betul. Iya. Gamma Baik, herbal, gamma teh, gamma apa, gamma ayam tuh ada Pak. Jadi ayam besar-besar itu namanya gamma ayam. Salah kamu kasih gamma gitu. Nggak laku Pak itu Pak. Nggak laku malahan ya. Iya. Makanya saya belajar dari situ, kata gamma yang mewakili Gajah Mada, udah hilangkan saja gitu. Karena konotasi produk dari universitas itu nggak bagus gitu. Jadi murah Baik. malahan. Bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, karena sepertinya sangat antusias ini ya di menit-menit akhir ini dari audiens ini. Ya bisa minta untuk dibantu secara cepat aja ya pertanyaan dan jawabannya. Dimulai dari Mas Dimas, silakan Mas Dimas. Tanya pertanyaan cepat dan dijawab singkat saja. Masuk, silakan. Ya, permisi ya Pak Ono, saya mau menanyakan mengenai pemanfaatan Open BTS. Apakah mungkin kita bisa membuat jaringan sendiri untuk pengiriman data IoT? Jadi kita udah nggak perlu memikirkan tentang coverage, sinyal dan biaya pulsa seperti itu. Jawaban singkat ya. Jawaban singkat, secara teknologi mungkin. Yang masalah bukan teknologi, yang masalah izin. Jadi kalau pakai Open BTS yang jadi masalah izin dari Kominfo-nya, karena pasti urusannya berantem. Saya cenderungnya pakai LoRa aja. LoRa frekuensinya 900 juga sih, cuman jaraknya jauh. Itu frekuensi seluler, cuman sama Kominfo udah dialokasin buat IoT, disilakan gitu. Jadi saya cenderungnya pakai LoRa, jangan BTS seluler biasa. Soalnya ada yang marah nanti. Secara teknologi mungkin, tapi secara regulasi kita harus berantem gitu. Bisa dipenjara juga sih, kalau nggak ngerti caranya dipenjara. Baik, terima kasih. Ada taktiknya supaya nggak dipenjara, ada. Ya LoRa masih diterima Pak itu memang. Kami pasang ini juga alat deteksi infeksi Ganoderma di kebun sawit. Kebun sawitnya kan luas ya. Bisa ribuan hektar gitu loh. Jadi otomatis komunikasinya tidak bisa menggunakan internet kan? Iya. Nah, LoRa masih bisa dipakai. Pakai LoRa ya Pak ya? Iya, pakai LoRa sih. Oke, baik atas jawabannya. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Dan mengingat waktunya sudah mepet juga, mungkin belum semua pertanyaan bisa dijawab di sini. Nanti bisa melewati email, baik itu ke Pak Kuat maupun Twitter ya, kalau ke Pak Ono ya tadi beliau. Soalnya kalau email yang pintar satu orang, kalau Twitter banyak orang jadi pintar. Jadi pahala saya jadi lebih gede gitu. Amin. Oke. Pertanyaan terakhir ini mungkin dari Mas Indra, bisa dipersilahkan. Mohon maaf untuk teman-teman yang belum berkesempatan. Bisa perkenalan dulu Mas dan pertanyaan singkatnya. Ingin tanya Pak Ono, untuk transmisi data dari perangkat IoT ke server selain menggunakan internet dan LoRa itu kalau semuanya menggunakan radio seperti HT itu apakah bisa? Bisa banget. Pakai HT bisa, saya kasih lihat aja ya langsung live. Silakan lihat aprs.fi lah. Itu pakai HT, PFU lagi FI, oh iyalah. Oke, ini ya, ini petanya langsung. Nah ini kebetulan di Jakarta ini kelihatan ada, ini kalau pakai HT pakai call sign Orari ya. Saya anggota Orari jadi punya call sign juga. Ini kelihatan ada mobil lagi gerak, ini ada weather station, kita klik aja weather station, kelihatan sekarang arah angin segala macam berapa.
Gitu ya. Jadi ini contohnya aprs.fi. Sekarang kita cek di Google APRS itu apa nih? APRS itu apa? Modem lah sekalian. APRS modem. Ini makhluknya kayak gini doang, gombal banget. Jadi pakai HT, ini modemnya bikin sendiri, ini modemnya bikin sendiri, ini pakai GPS kalau kita mau ngirim lokasi ya. Masukin ke charger handphone, ya udah kayak gini makhluknya. HT, modem ini. Modemnya harganya, ini HT kalau Bofeng tuh sekitar 300.000 kali sekarang ya kalau Bofeng ya. Kalau modemnya sendiri, kalau nyolder sendiri sekitar 200.000 rupiah. Jadi total HT sama ini sekitar 500-an. GPS sekarang kita bisa dapat dengan harga 100.000, 150.000 rupiah. Jadi ini nggak sampai sejuta sih udah dapat kayak ginian semua. Ini pada nyolder sendiri. Jadi yang ini tadi, ini nyolder sendiri sebagian besar. Gitu. Sarannya ikutlah ujian orari, kemudian nyolder sendiri bisa gitu. Sip. Untuk transmisi datanya itu kecepatan berapa? 1,2 kilo BPS. Bukan mega ya, kilo. Cukup lah cuma buat ngirim data kecil-kecil mah cukup 1,2 kilo. Iya. Kalau menggunakan itu Pak, modem FSK itu sama enggak Pak? Modem apa? FSK. Itu FSK itu. Oh itu? Itu FSK 1,2 kilo. Itu pakai sound card. Kalau mau blow-on pakai sound card ngirim datanya. Oh bisa juga? Iyalah. Tinggal diprogram aja nada apa yang mau dikeluarin. Karena itu kan jadi suara dimasukin dalam HT kan bisanya cuma nerima suara. Ya udah kita 1010 kita bikin nada 1000 Hz, 2000 Hz masukin ke dalam HT. Udah gitu doang. Gampang kok. Tapi sama tetap izin frekuensi juga kan? Makanya jadi anggota orari supaya nggak usah izin frekuensi. Ujian orari pada gitu. Oke, baik. Sekalian iklan. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih juga Mas Indra dan mohon maaf kepada teman-teman semuanya. Terima kasih banyak atas antusiasmenya yang menanya, baik itu yang sudah raise hand maupun yang bertanya di kolom chat. Mungkin belum bisa dijawab pada kesempatan kali ini gitu. Nanti untuk lebih lanjutnya, kalau memang pengen sangat penasaran, bisa dilanjut untuk kontak Pak Fuad mungkin via emailnya ya gitu Pak, atau Pak Ono nanti via Twitter. Mungkin sebelum menutup agenda talk show pada kesempatan kali ini,